Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifko dari kelas TK 3A dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan model binary classification menggunakan neural network. Dengan dataset yang saya gunakan adalah dataset diabetes dari pustaka Skylearn. Saya akan menjelaskan mulai dari informasi dataset, processing, pembuatan model, proses training, evaluasi, visualisasi, hingga penyimpanan model. Baiklah, di sini saya menggunakan yang namanya Google Colabs. Baiklah, langsung saja ke Google Colabs yang sudah saya buat. Ini implementasi neural network pada dataset diabetes. Dataset yang digunakan adalah dataset diabetes dari library Skylearn. Dataset ini berisi data medis yang bertujuan untuk memprediksi kondisi diabetes. Dataset aslinya adalah regression, namun pada tugas ini diubah menjadi binary classification. Rincian dataset. Jumlah sampel ada 442 baris, jumlah fitur ada 10 fitur, jenis fiturnya berupa nilai numerik yang telah dinormalisasikan oleh Skylearn. Yang dari awalnya tadi nilai aslinya adalah nilai continue, kita akan berubah menjadi binary. Nah, di sini ada nama-nama fiturnya, ada X, usia, ada seks, jenis kelamin, ada BMI, body mass index, ada BP, tekanan darah, ada S1, total kolesterol, S2, LDL, S3, HDL, S4, total kolesterol atau HDL, S5, log serum triglycerides, S6, blood sugar level. Adapun tujuan pengolahan dataset, yang pertama ada melakukan processing, yang kedua membangun model neural network untuk klasifikasi, yang ketiga ada mengevaluasi model menggunakan matriks evaluasi. Yang keempat menyimpan model untuk digunakan. Oke, kita lanjut ke import library. Pertama kita mengimport library terlebih dahulu. Library ini digunakan untuk keperluan manipulasi data. Nah, pada manipulasi data ini pada bagian NumPy dan juga Pandas ini. Nah, untuk visualisasi grafik ini pada matplotlib ini untuk memanipulasi grafik. Pada Skylearn dataset ini adalah pemuatan dataset. Pada processing ini adalah standar scaler untuk mengimpor standar scaler. Nah, pada akurasi skor, F1 score dan lain-lain ini adalah evaluasi model. Dan untuk yang bagian sensor flow ini adalah untuk pembangunan neural network-nya. Nah, kita lanjut ke load dataset dan konversi ke binary classification. Nah, dataset diabetes dari Skylearn ini awalnya merupakan dataset regresi, di mana nilai target adalah angka kontinu atau perkiraan progresi penyakit. Namun, karena itu, kita membutuhkan model klasifikasi. Target perlu diubah menjadi dua kelas. Langkah-langkah yang dilakukan itu yang pertama load dataset dari Skylearn, lalu simpan fitur ke dalam data frame. Yang kedua, konversi target regresi menjadi dua kelas dengan batas nilai 140. 0 ke kondisi normal, nilai dari 140. 1 ke kondisi risiko lebih tinggi, nilai ke 140. Transformasi ini membuat dataset dapat digunakan untuk membangun model neural network untuk klasifikasi biner. Nah, langsung yang ke bawahnya. Pada bagian ini, mengambil dataset diabetes dari Skylearn yang menampilkan informasi dasar sebelum dilakukan pemrosesan. Pada load diabetes ini digunakan untuk memuat fitur dan target asli. Untuk X sama dengan PD data frame ini berisi seluruh fitur numerik atau input. Untuk yang Y sama dengan data target dan pada bagian Y ini berisi nilai target dalam bentuk continue.
Selanjutnya kita ke sini. Pada dataset diabetes dari Skylearn, nilai target awal berbentuk data kontinu atau regresi, sehingga tidak langsung cocok digunakan untuk tugas klasifikasi. Untuk mengubahnya menjadi kelas biner, digunakan pendekatan median split, yaitu yang pertama, hitung nilai median dari target. Yang kedua, nilai target yang lebih besar dari median dikategorikan sebagai kelas 1. Yang ketiga, nilai target yang lebih kecil atau sama dari median dikategorikan sebagai kelas 0. Teknik ini membagi data menjadi dua kelas dengan jumlah yang relatif seimbang, sehingga model klasifikasi dapat belajar dengan lebih stabil. Kita lanjut ke trend test split dan scaling. Dataset dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Random state digunakan agar hasil tetap sama setiap dijalankan ulang. Standarisasi diperlukan karena neural network bekerja lebih optimal ketika seluruh fitur berada pada skala yang sama. Min 0, standar deviasi 1. Selanjutnya yang keempat, membangun model neural network. Di sini akan muncul output seperti tabel seperti ini, yang dimana model NN terdiri dari dens 32, neuron RLLU adalah hidden layer 1. Sedangkan layer dens 16 ini adalah hidden layer 2. Untuk dens 1 ini, activation sigmoid, ini adalah output layer klasifikasi binary. RELU membantu training lebih cepat. Sigmoid menghasilkan output 0, 1 untuk klasifikasi. Oke, pada bagian optimizer keras, optimizer Adam ini adalah optimizer modern yang stabil dan cepat. Untuk yang binary cross entropy ini adalah loss untuk klasifikasi binary. Kalau yang matrix sama dengan akurasi ini adalah metrik utamanya. Oke, kita lanjut ke training model. Pada training model ini akan muncul seperti ini outputnya. Yang lebih seperti ini. Nah, bagian ini, pada bagian training model ini menambahkan fitur early stopping, yaitu teknik untuk menghentikan training secara otomatis ketika model tidak lagi membaik. Nah, di sini ada monitor sama dengan valos, itu maksudnya memantau nilai validation loss. Untuk yang patience sama dengan 0, itu adalah training akan berhenti jika tidak ada perbaikan selama 10 epochs berturut-turut. Kalau untuk yang restore best wake sama dengan true ini maksudnya setelah berhenti, model akan dikembalikan ke bobot terbaik selama training. Nah, ini bertujuan mencegah overfitting, mempercepat waktu training, memastikan model menggunakan performa terbaiknya. Untuk yang pada bagian model fit ini tetap sama seperti sebelumnya, tetapi ini ada tambahan. Validation split untuk yang di sini. Ini maksudnya 20% dataset training jadi validation. Kalau yang epoch sama dengan 120 ini, maksudnya batas maksimum training adalah 120 epoch. Namun, training biasanya berhenti lebih cepat karena early stopping bekerja. Batch size. Ini ada batch size. Batch size standar untuk dataset sedang. Sedangkan yang callback sama dengan callbacks, ini mengaktifkan fungsi early stopping saat training. Oke, selanjutnya kita ke
grafik loss, dan akurasi. Pada bagian grafik loss ini tentu saja akan muncul eh, grafik yang menunjukkan epoch. Bagian ini menampilkan grafik proses pelatihan model. Terdapat dua plot utama, yaitu training versus validation loss dan juga training versus validation akurasi. Untuk yang training versus validation loss ini menggambarkan seberapa besar error selama training. Dan loss training yang turun menandakan model belajar dengan baik. Lalu loss validasi membantu mendeteksi overfitting. Jika naik terus berarti model terlalu hafal data. Yang kedua ini training dan validation akurasi. Menunjukkan perubahan akurasi model di setiap epoch. Dan juga akurasi validasi digunakan untuk melihat performa pada data yang tidak dilatih. Visualisasi ini membantu mengevaluasi apakah model sudah stabil, mengalami overfitting atau perlu pengaturan ulang, misalnya menambah regulasi atau mengatur epoch. Selanjutnya, ada evaluasi model. Nah, pada bagian evaluasi model ini, model diuji menggunakan data testing. Pertama, model menghasilkan probabilitas prediksi, nilai antara 0, 1. Probabilitas tersebut kemudian dikonversi menjadi kelas 0 atau 1 menggunakan threshold 0,5. 0,5. Ya, pada bagian ini. Selanjutnya dihitung beberapa matriks evaluasi. Untuk yang akurasi skor ini adalah persentase prediksi yang benar. Sedangkan F1 ini adalah kombinasi seimbang antara precision dan recall. Untuk yang PREC ini maksudnya precision, ketetapan model dalam memprediksi kelas positif. Untuk yang recall, kombinasi seimbang antara precision dan recall. Selain itu, ditampilkan juga confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas, serta classification report yang berisi rangkuman matriks tiap kelas. Kita lanjut. Yang terakhir kita akan menyimpan modelnya. Menyimpan model dalam format ini saya memakai format titik keras agar bisa digunakan kembali tanpa melatih ulang. Scalar juga disimpan menggunakan joblib. Import joblib bagian sini. Sehingga pre-processing pada data baru tetap konsisten. Bagian ini penting jika model ini ingin dipakai untuk prediksi di masa depan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai neural network yang saya buat. Kesimpulannya adalah neural network berhasil digunakan untuk melakukan klasifikasi diabetes menggunakan dataset diabetes Skylearn. Model yang dibangun mampu belajar pola dengan baik setelah melalui proses standarisasi fitur dan training seperti early stop. Berdasarkan hasil evaluasi, akurasi, precision, recall, F1 score, itu model menunjukkan performa yang cukup baik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Visualisasi loss dan akurasi menunjukkan proses training yang stabil tanpa overfitting berlebih. Model dan scalar juga berhasil disimpan sehingga bisa digunakan kembali untuk prediksi di masa depan. Secara keseluruhan, sistem klasifikasi bekerja dengan baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan
tuning arsitektur atau penggunaan dataset yang lebih besar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.